warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stikes Mitra Husada Karanganyar, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan semester 1, kelompok 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar teknologi informasi. Dengan dosen pengampu Bapak Rohmadi Sarjana Komputer Magister Komputer. Kami akan membahas materi mengenai database dan lisensi software. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai database dan lisensi software. Untuk materi yang pertama yaitu database. Konsep dasar database yang pertama, data fakta mentah meliputi angka, teks, gambar yang relevan. Yang kedua, basis data, kumpulan data yang terorganisir dan saling berhubungan. Yang ketiga, sistem manajemen basis data, perangkat lunak untuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data. Yang keempat, tabel, struktur utama tempat data disimpan seperti lembar kerja. Yang kelima ada baris, satu entry data lengkap tentang satu objek, misalnya data satu karyawan. Yang keenam, kolom, atribut atau jenis data tertentu, misalnya nama, alamat, tanggal lahir. Dan yang terakhir adalah kunci, kolom khusus untuk mengidentifikasi baris secara unik. Peran database dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama, menyimpan data pasien secara terpusat. Yang kedua, memudahkan mentoring dan pelaporan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar bagian, yaitu dokter, perawat, lab, dan farmasi. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data. Yang kelima, mempercepat pengambilan keputusan medis. Selanjutnya, contoh penerapan database pada pelayanan kesehatan. Yang pertama, rekam medis elektronik yaitu EMR atau RMI, menyimpan identitas pasien, riwayat penyakit, alergi, hasil pemeriksaan, dan pengobatan. Yang kedua, sistem pendaftaran dan antrian pasien yaitu mengatur data pasien, jadwal dokter, dan nomor antrian secara otomatis. Yang ketiga, sistem laboratorium atau LIS yaitu menyimpan permintaan pemeriksaan, data lab, validasi, dan riwayat hasil pasien. Lanjutannya yaitu sistem farmasi, yaitu mengelola stok obat, resep obat, interaksi obat, dan distribusi obat kepada pasien. Yang kelima, sistem billing dan keuangan, yaitu mencatat data kelayanan, obat, tindakan, pembayaran BPJS atau asuransi, dan laporan keuangan. Yang terakhir, yang keenam, telemedicine, yaitu menyimpan data konsultasi online, resep, digital, dan riwayat layanan jarak jauh. Lalu selanjutnya ada risiko pengelolaan database. Yang pertama, kebocoran data. Yang kedua, kehilangan data. Yang ketiga, serangan keamanan. Yang keempat, kerusakan sistem atau server down. Yang kelima, kinerja database menurun. Lalu yang terakhir, kegagalan backup atau pemulihan. Lalu yang selanjutnya ada tantangan pengelolaan database. Yang pertama, menjaga keamanan data. Yang kedua, memastikan kualitas dan konsistensi data. Yang ketiga, menghadapi pertumbuhan data yang cepat. Yang keempat, performa dan kecepatan akses. Yang kelima, biaya infrastruktur dan maintenance. Yang keenam, integrasi dan sistem lain. Yang ketujuh, ketergantungan pada infrastruktur teknologi. Lalu selanjutnya ada pengertian lisensi perangkat lunak. Lisensi perangkat lunak adalah izin resmi yang diberikan oleh pemilik atau pembuat software kepada pengguna untuk memakai, mengakses, menginstal, atau mendistribusikan perangkat lunak tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, lisensi software menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pengguna terhadap perangkat lunak.
Jenis-jenis lisensi. Yang pertama ada lisensi proprietari berpemilikan. Lisensi ini adalah yang paling ketat dan merupakan model bisnis dominan untuk perangkat lunak komersial. Kode sumber tertutup, closed source. Hanya pengembang asli yang memiliki akses untuk melihat, memodifikasi, dan mempelajari kode. Hak pengguna hanya diizinkan untuk menggunakan program tersebut, biasanya pada satu atau sejumlah perangkat tertentu. Pembatasan, pengguna dilarang keras untuk menyalin, mendistribusikan ulang, atau memodifikasi program. Contohnya, Microsoft Windows, Adobe Photoshop, mayoritas perangkat lunak perusahaan. Yang kedua ada lisensi open source, sumber terbuka. Lisensi ini memberikan kebebasan yang jauh lebih besar kepada pengguna. Kode sumber terbuka, open source, dapat diakses, dipelajari, dan dimodifikasi oleh publik. Hak penggunanya yaitu pengguna bebas untuk menggunakan, mempelajari, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang perangkat lunak dan kode sumbernya. Jenis utama lisensi open source yang pertama ada GPL, GNU General Public License, merupakan lisensi copyleft yang kuat jika kode GPL dimodifikasi dan didistribusikan. Hasil modifikasi tersebut harus tetap didistribusikan di bawah lisensi GPL. Ini memaksa proyek turunan untuk tetap terbuka. Yang kedua ada MIT Apache BSD, lisensi permisif yang lebih santai. Kode diizinkan untuk digunakan dalam proyek proprietary tertutup tanpa memaksa hasil modifikasi proyek tersebut menjadi terbuka. Jenis-jenis yang ketiga ada lisensi freeware. Perangkat lunak ini tersedia untuk digunakan tanpa biaya alias gratis. Sifatnya umumnya tetap bersifat proprietary. Kemudian batasan, meskipun gratis, pengguna tidak diberikan akses ke kode sumber dan tidak boleh menjual atau mendistribusikan kembali. Yang keempat ada lisensi software, perangkat lunak yang didistribusikan dengan model coba sebelum beli, try before you buy. Modelnya, program dapat digunakan secara gratis untuk jangka waktu terbatas. Misalnya 30 hari atau dengan fitur yang dibatasi. Setelah masa uji coba, pengguna wajib membeli lisensi penuh. Pentingnya lisensi dalam penggunaan aplikasi kesehatan. Yang pertama, kepatuhan regulasi dan keamanan data. Lisensi yang sah menjamin bahwa perangkat lunak tersebut telah diuji dan memenuhi standar keamanan data. Misalnya, standar privasi data seperti HIPAA. Penggunaan software bajakan dapat melanggar hukum dan mengekspos data pasien. B. Dukungan resmi dan pembaruan kritis. Aplikasi kesehatan harus selalu diperbarui untuk menambal kerentanan keamanan dan menyesuaikan diri dengan regulasi medis terbaru. Lisensi yang valid menjamin fasilitas kesehatan menerima dukungan teknik resmi dan pembaruan penting dari pengembangan. C. Akuntabilitas dan tanggung jawab. Dalam skenario kegagalan sistem yang menyebabkan kerugian pada pasien atau institusi, lisensi yang jelas menjadi dasar untuk menentukan garis tanggung jawab antara pengembangan dan penggunaan. Materi yang terakhir yaitu contoh pelanggaran lisensi dan dampaknya. Yang pertama, contoh bentuk pelanggaran. Penyalinan berlebihan atau overinstalling ini adalah bentuk pembajakan paling umum. Organisasi menginstal perangkat lunak pada jumlah perangkat yang melebihi batas yang diizinkan oleh lisensi tunggal mereka. Modifikasi kode ilegal, mengubah kode sumber perangkat lunak proprietary untuk tujuan yang tidak diizinkan, seperti melewati sistem keamanan atau membuka fitur berbayar. Penggunaan di lingkungan bisnis menggunakan freeware yang lisensinya secara eksplisit hanya mengizinkan penggunaan pribadi atau non-komersial untuk mendapatkan keuntungan di dalam klinik atau rumah sakit. Kemudian yang kedua, dampak pelanggarannya. Tuntutan hukum dan denda finansial. Pemegang hak cipta dapat mengajukan tuntutan hukum yang berujung pada denda ganti rugi yang sangat besar, seringkali melebihi harga lisensi resmi yang seharusnya dibeli. Kerugian reputasi. Institusi kesehatan yang terbukti menggunakan perangkat lunak ilegal akan kehilangan kredibilitas dan kepercayaan dari pasien, regulator, dan publik.
Risiko keamanan dan malfungsi perangkat lunak ilegal tidak mendapatkan perbaruan keamanan membuatnya rentan terhadap serangan siber. Selain itu, salinan bajakan mungkin tidak berfungsi optimal menyebabkan gangguan operasional sistem kritis, misalnya sistem imaging atau RMA. Kesimpulannya adalah, lisensi perangkat lunak adalah aturan hukum yang mengatur cara penggunaan software dan melindungi hak pengembang serta pengguna. Kepatuhan terhadap lisensi, khususnya di bidang kesehatan, sangat penting untuk menjamin keamanan data, dukungan sistem, dan kepastian hukum, serta mencegah risiko hukum, finansial, dan operasional akibat pelanggaran.